Ya, pemirsa terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya akan coba sampaikan 4 saham pilihan yang direkomendasikan dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ada Soci, direkomendasikan buy, supportnya di 164, resistennya hingga ke 195. TAPG, supportnya di 930, resistennya hingga ke 1060 juga direkomendasikan buy. Ada ESA, supportnya di 510, resistennya hingga ke 680 dan DKFT juga direkomendasikan buy pemirsa supportnya di 424 resistennya hingga ke 530. Ada Soci, TAPG, ESA dan DKFT dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Danika, kita lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan terutama hari ini indeks harga saham gabung cenderung berfluktuasi dan di penutupan sesi kedua ditarik ke atas ini. Kita langsung saja ke Soci Pak Danika. Di penutupan sesi kedua hari ini menguat di 0,8%, ditutup di level 172. Analisis Pak, terutama dari sisi pertimbangan, Soci masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Baik, ini pilihan-pilihan saya ini lebih ke ini ya, apa namanya, purely technical ya. Jadi Sochi ini kemarin dia sempat breakout ya pada tanggal 16 Juni kemarin dan dia koreksi lagi, udah sempat 2 kali dengan volume besar ya dia coba breakout. Dan sekarang juga sempat koreksi menuju supportnya di 164 sebenarnya. Dan ini dia turun dengan volume yang turun juga ya. Jadi ini sepertinya hanya koreksi aja ya. Jadi ini bisa jadi kesempatan beli ya, kesempatan buy ya, mungkin sampai uh, buntut. Kalau misalnya dia turun lagi, kita perhatikan buntut candle tanggal 25 Juni ya, kira-kira sampai level 167 itu masih bisa menjadi area buy ya, sampai 174 ya mungkin ya. Uh, Targetnya ada di 185 ya, itu lumayan, apa, 6,9%, hampir 7% ya. Kalau bisa breakout 185 nanti dia bisa melanjutkan ke arah 195 ya, dan supportnya di 194. Nanti kalau misalnya dia breakdown tuh bisa langsung di cut loss, seperti itu untuk Sochi. Oke, penutupan hari ini di 172 menguat di 0,58%, intraday di 174, level terendah hari ini di Rp168 per sahamnya. Ya, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke sampel yang kedua Pak, ada TAPG, Anda juga rekomendasikan buy, di mana di penutupan sesi kedua hari ini menguat di 0,52% di Rp960 per sahamnya. Analisis dan pertimbangan untuk TAPG pada Nika? Baik, untuk TAPG sebenarnya ini saya rekomendasi itu dari kelanjutan breakout dari bullish pattern-nya pada tanggal 10 Juni kemarin ya. Nah, kemarin sebenarnya udah sempat naik dan akhirnya koreksi ya. Ini menjadi kesempatan lagi untuk buy, karena dia udah balik ke area supportnya ya, kira-kira level 930 kemarin. Uh, ini masih bisa buy ya. Untuk target dari TAPG sendiri, untuk si bullish penannya sebenarnya masih panjang ya, masih panjang sampai level 1100 sebenarnya, tapi itu terlalu panjang nanti, apa namanya, untuk jangka panjangnya. Mhm. Tapi untuk jangka lebih dekatnya ini target ada di level 1020-an ya. Nanti kalau dia breakout level tersebut bisa uh, ke level tertinggi sebelumnya pada tanggal sebentar, pada tanggal 28 April kemarin ya, di level Ya. 1060. Nanti kalau misalnya dia bisa breakout lagi, dia bisa menuju target dari si bullish penannya kira-kira di level 1150 ya. Tapi itu lumayan panjang. Dan supportnya ada di level 930 ya, karena ini teknikal ya. Kalau misalnya Mhm. dia breakdown dari 930 langsung di cut loss. Baik, tapi untuk sebelum menembus level 1000-an Pak, resisten terdekat di berapa? Dibandingkan dengan penutupan hari ini 960 dan intraday hari ini di 970 Pak Danika? Oke, sebelum level 1000-an ya, itu Iya. ada sebenarnya di level 985 ya, tapi ini bukan resistance yang terlalu kuat sepertinya ya. Sepertinya di atas level 1000 ya, 1000 sampai 1020 itu baru resistance kuatnya. Ya, nanti kalau misalnya di area tersebut bisa di breakout, kemungkinan masih dia
kemungkinan besar dia lanjut lagi ke atas. Ya, sebelumnya sempat ke 1020 tampaknya level tertinggi juga Pak dalam beberapa tahun terakhir. Iya, level 1020 yang kemarin ya, apa Hmm, namanya, tanggal 18 Juni ini ya, tapi kita tetap lihat, karena kita patokannya pattern penan ini, ya ya. kita lihat ini hanya koreksi aja, karena kemarin dia koreksi di 1020 tuh dengan volume yang menurun, nggak Mhm. membesar ya. Jadi kita assume bahwa dia masih mau melanjutkan si eh, uptrend-nya ya, karena kemarin pas dia membentuk penan itu volumenya lumayan besar. Oke, untuk TPG ditutup di 960, menguat di 0,52%, sebelumnya sempat menyentuh di level 1020, dan tadi sudah direkomendasikan pertimbangannya buy di level berapa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Dari TAPG pemirsa kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada ESA, juga direkomendasikan buy, saya ulang kembali, untuk supportnya di 510, resisten hingga ke 680. Sementara di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, ESA ditutup melemah di 1,72% di 570, lebih cenderung tertekan dalam sepekan terakhir. Analisis untuk ESA pada Nika. Baik, untuk ESA ini dia kemarin udah sempat tertekannya lumayan ya, udah hampir 20% ya. Eh, Mungkin ini juga dia ini apa namanya, terpengaruh oleh harga minyak juga ya. Dan secara teknikal dia sudah mendekati support yang paling dekatnya di level 560 sampai 540. Ini adalah area buy yang saya rekomendasikan ya. Kalau misalnya nanti hari Senin itu dia turun ke area tersebut, itu menjadi area yang baik untuk melakukan aksi buy, karena dia juga apa namanya, stokastiknya juga dia menunjukkan ini sudah mulai ada jenuh jual ya, Iya. jadi ini kesempatan. Jadi kalau misalnya dia turun ke area tersebut, bisa buy, tapi nanti kalau misalnya dia breakdown di bawah 510, ini adalah last line-nya kita, supportnya kita yang terakhir. Kalau misalnya dia tembus itu bisa langsung di cut loss. Lalu targetnya itu adalah sebenarnya yang paling terdekat, ya, yang paling terdekat yang kuat itu ada di level 625, ya itu double bottom tahun lalu ya, itu lumayan kuat ya. Kalau misalnya dia bisa tembus, nanti dia akan ke level berikutnya di level 680 seperti itu. Baik, apa yang harus diwaspadai pada Nika untuk ESA dengan posisi terendah di April ada di 540 Pak. Sementara support yang Anda sampaikan tadi jauh di bawah level 540 maksud saya dalam hal ini. Oke, sebenarnya ini karena nanti dari level 540 itu ya, kalau misalnya nanti bisa dapat harga di 540, Ya. karena kalau misalnya kita ke 510 itu lumayan besar ya, apa Mhm. namanya, persenannya ya. Itu lebih baik ini apa namanya, lot sizing-nya diperhatikan ya, beli dengan lot yang lebih kecil ya, karena ini agak risky ya. Ya. Walaupun si risk to reward ratio-nya itu ada di 1:2 untuk ke resistance pertamanya. Baik. Ya tetap aja ini rasionya bagus ya, tapi persenannya aja yang besar. Jadi perhatikan lot sizing-nya, dan kalau misalnya dia breakout ini lot size apa namanya, risk to reward ratio lebih besar lagi di Oke. 1:. Baik, terakhir Pak, singkat saja kita akan coba sampaikan update IHSG setelah ini. DKFT Anda juga rekomendasikan buy? Oke, DKFT ini masih strong uptrend ya sebenarnya ya. Kemarin dia sempat swing di bawah ya di level 400-an, ya 406. Ya ini dia ada swing, dan hari ini dia sempat ada breakout resistance kecil di 462. Ya, jadi Mhm. ini masih bisa di-buy sebenarnya, masih ikut apa namanya, masih bisa ride the wave ya sampai resistance pertama di 494 nih, ada 7% kira-kira ya. Ya. Nanti kalau misalnya dia breakout lagi, target berikutnya di 530, dia melanjutkan strong uptrend-nya. Oke, hari ini melesat di atas 8% di 468 level tertinggi dalam sepekan terakhir pemirsa. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Danika kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana pemirsa indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di 0,96% di menit-menit terakhir. Indeks harga saham gabungan ditarik ke atas dan ditutup di level 6.897,400.
di mana level penutupan ini merupakan level intraday tertinggi hari ini. Tinggal beberapa poin lagi sebenarnya untuk menyentuh di atas level 6.900-an. Dibuka di zona hijau di 6.842 dan sempat melemah ke level 6.817.411. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. Kompak mengalami penguatan, MNC 36 menguat di 1,41%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,20%, LQ45 menguat di 1,36%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral, barang baku memimpin penguatan di 1,42%, sektor keuangan menguat di 1,27%, teknologi menguat tipis di 0,04%, sementara transportasi dan logistik berbalik melemah di 1,61%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga di penutupan sesi kedua hari ini mengalami penguatan signifikan di menit-menit terakhir jelang penutupan pemirsa. Dari perbankan Big Cap, BBRI menguat ditutup di level 3.830, BMRI juga menguat di 5.025, Aman ditutup di zona hijau di 8.525 dan Telkom menguat dan sudah kembali menembus di atas level 2.700-an. Sementara posisi saham-saham yang hari ini menjadi pemberat yang masuk ke dalam top losers, di antaranya ada PNLF ditutup melemah di level 258, DSSA tertekan ke 55.200, ADI juga melemah ke 6.700 dan PNBN melemah ke 1.145. Ya, updatean perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali pemirsa, setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Danika, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita akan ulas beberapa pertanyaan yang masuk Pak Danika dengan Bapak Jason dari Jakarta. Menanyakan saham UNTR Pak, support dan resistennya terutama untuk perdagangan di pekan depan Pak Danika. Oke, untuk UNTR ini sekarang dia udah berada di support kuat sih, tapi masih ada sedikit lagi ke bawah ke level 20.900 ya. Ini bisa di-buy kalau misalnya besok hari Senin tuh hijau di atas 21.200 ya. Ini lumayan menarik ya karena dia juga udah udah oversold juga ya. Jadi mungkin targetnya tuh ada di level 22.200 ya, lumayan ada 400 ada kurang lebih 5% ke atas. Lalu kalau misalnya dia breakout nanti bisa ke level 23.450 ya. Cut loss di bawah 2.900. Baik, dari Bapak John dari Jakarta. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Jason maksud saya. Ada Bapak Dedi dari Padang menanyakan saham SGER Pak. Pekan depan arahnya akan kemana? Saya akan coba update juga posisi penutupan hari ini di 334, ditutup flat. Oke, untuk SGER dia sebenarnya udah ini ya, dia kayaknya udah balik ke uptrend lagi. Dia bilang dia bikin higher high, tapi sepertinya trennya agak melemah sih. Sekarang udah di Fibonacci 0,7 ya. Kalau misalnya dia breakout dari level 338 mungkin 340 ini bisa menarik di buy dengan resistance pertamanya itu yang terdekat aja di level 352. Lalu kalau dia bisa breakout lagi ke level 368 seperti itu. Nah, kalau misalnya turun di bawah 312 bisa langsung di cut loss. Oke, Bapak Robert dari Maluku Pak menanyakan saham Sido, ambil posisi di 485. Hari ini ditutup di 486 setelah intraday 490. Masih di hold Pak untuk Sido? Sido nih dia udah turun banget sebenarnya. Nanti kita lihat
di bawah di area 478 ya. Kalau misalnya nanti dia breakdown itu langsung di cut loss saja ya. Tapi Ya, kalau misalnya dia nanti ada penguatan di area tersebut, misalnya dia hijau atau nanti dia kembali ke atas ke area 500 ya mungkin ya. itu nanti bisa. Tapi untuk sementara sentimennya dia lagi downtrend. Baik, selanjutnya menanyakan Adaro Pak, ada dua penanya, ada Bapak Edi dari Jakarta nyangkut di 2100-an, kemudian juga ada Bapak Joshua Nenggolan dari Lampung, tapi baru ingin masuk. Rekomendasi Anda untuk Adaro? Oke, Adaro sekarang dia udah oversold banget ya, tapi kalau misalnya kita lihat untuk yang jangka panjangnya nih dia sedang downtrend ya. Biasanya Mhm. kalau downtrend dia oversold ini tetap masih agak meragukan dan Ya, kemarin dia sempat ada engulfing mungkin menarik kalau misalnya dia sampai 1680 ya. Itu mungkin bisa dicicil cut loss di bawah 1600. baik. Bapak Diki dari Malaysia yang menyaksikan live streaming kita, Pak Danika, saham Arto masih nyangkut di 2030 Pak. Analisis dan rekomendasinya untuk Arto. Arto. Oke. Arto ini kemarin sudah sempat ada ini ya dia mau bikin higher high tapi nggak jadi ya. Jadi ini kayaknya dia masih sideways. Dia sedang berada di area hampir berada di area support kuat di level 1535 ya. Kita lihat di area tersebut 1535 bisa mantul apa enggak nanti. Jadi kemungkinan masih bisa turun ya. Dalam jangka pendek juga ini dia masih downtrend ya, Ya. belum ada konfirmasi reversal atau apa. Kita lihat di 1530-an mantul apa enggak. Kalau misalnya dia breakdown lagi lebih baik di cut loss. Baik, jawaban dari Bapak Diki dari Malaysia untuk Arto dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan menanyakan brand, ICBP, kemudian juga cuan. Waktu kita cukup terbatas, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di pekan depan. Pak Danika, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak De. Baik, terima kasih ada Bapak Danika Augustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masa depan harus terdepan, karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David Sanalvo. Sampai jumpa dan selamat libur akhir pekan.